Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak PJ Wilayah, Bapak Ferdiansyah Saiful Hijrah atau Kang Ferdi, Bapak Ibu Instruktur, dan para partisipan yang sudah berkenan hadir dalam sesi 4 kali ini. Nah, untuk lebih jelasnya tentang pemaparan manfaat belajar dari rumah yang akan disampaikan oleh Ibu Sumirah, akan saya serahkan kepada Bapak Moderator, Bapak Muhammad Heri Setiawan, yang akan memandu jalannya acara tersebut. Pada Bapak Muhammad Heri Setiawan, sebagai moderator, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bapak host terbaik sepanjang masa pada masanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam serta salam. Nah, Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, seminar online pada kesempatan kali ini, yang bertugas sebagai presenter itu ada Ibu Sumirah SPD. Beliau sehariannya mengajar di TK Padu Baruna, Desa Brondong, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu. Kemudian selaku moderator saya sendiri, Bapak Muhammad Heri Setiawan dari SD Negeri Bojongkelati, Kabupaten Indramayu. Dan sebagai host, Bapak Ginanjar Afrianto, SPD. Beliau bertugas sehari-hari di SD Negeri Gabus Pulau 3, Kabupaten Indramayu. Topik bahasan kita pada kesempatan sore hari ini adalah manfaat belajar dari rumah. Seperti yang kita ketahui Bapak dan Ibu semua, selama kurang lebih 1 bulan terakhir, dari 14 Maret sampai saat ini, kurang lebih 1 bulan lebih, itu anak-anak kita, termasuk kita sendiri, diberikan waktu untuk belajar di rumah secara online untuk menghindari penyebaran virus corona yang tengah wabah. Bagi anak-anak yang belajar di rumah dengan sistem virtual, ada berbagai macam keuntungan yang didapatkan. Keuntungan apa saja, manfaatnya seperti apa, dan tekniknya seperti apa, nanti akan dibahas secara detail dan mendalam oleh Ibu Ira selaku presenter. Nah, jadi dari sekarang Bapak dan Ibu simak baik-baik penjelasan dari Ibu Sumirah. Ibu mandiri dulu, dimatikan secara mandiri dulu untuk mendengarkan dan menyimak pemaparan materi dari Ibu. Kepada Ibu Sumirah SPD, waktu dan tempat, bersilakan. Ya, Bu. Terima kasih moderator dan juga Bapak Ginanjar selaku host. Baiklah, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga kabar Bapak Ibu semua baik. Alhamdulillah, saya akan mencoba memaparkan sedikit tentang manfaat belajar di rumah. Karena memang pada saat ini COVID-19 sudah menyebar di Indonesia. Semua kegiatan yang terkait dengan pengumpulan massa ditiadakan, termasuk juga kegiatan belajar di rumah, di sekolah. Sebagai fasilitator belajar di rumah,
Guru juga punya peran penting untuk ini. Guru juga wajib memberi pengalaman belajar yang bermakna buat siswa. Kemarin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan program belajar di rumah. Menteri juga meluncurkan program belajar di rumah di TVRI. Program belajar dari rumah merupakan upaya Kemendikbud membantu terselenggaranya pendidikan bagi semua kalangan masyarakat di masa darurat COVID-19, khususnya membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan pada akses internet, baik karena tantangan ekonomi maupun letak geografis. Disampaikan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dalam telekonferensi peluncuran program belajar dari rumah di Jakarta pada Kamis kemarin, tanggal 9 April. Program belajar dari rumah di TVRI merupakan proses atau respon cepat dari Kemendikbud terhadap masukan Komisi 5 DPR RI pada rapat kerjanya tanggal 27 Maret 2020 yang lalu. Hal ini dikatakan Menteri sejalan dengan semangat Merdeka Belajar. Program belajar dari rumah mulai tayang di TVRI pada Senin tanggal 13 April 2020 kemarin, yaitu dimulai pada pukul 8 pagi. Itu yang khusus untuk PAUD. Adapun konten atau materi pembelajaran yang disajikan akan fokus pada peningkatan literasi, numerasi, serta pertumbuhan karakter peserta didik. Kemendikbud juga akan melakukan monitoring dan evaluasi mengenai program ini bersama dengan lembaga non-pemerintah. Yang perlu dicatat bahwa sesungguhnya dalam keadaan seperti ini yang menjadi penting adalah pemberian pendidikan yang bermakna. Selanjutnya dalam situasi ini, di mana kegiatan belajar, mengajar atau KBM di sekolah terhenti. Solidaritas dan gotong royong yang menjadi kunci penanganan COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, Kemendikbud terbuka untuk kerjasama dan kolaborasi pendukung penyelenggara pendidikan di masa darurat ini. Di sini manfaatnya juga
orang tua tidak bingung mencari kegiatan untuk anak. Bisa tambah ilmu, mengasuh anak dengan menonton tayangan TV yang khususnya di TV memiliki channel TVRI. Kalau di saya tidak ada channel TVRI, cuma adanya beberapa channel, jadi belum sempat nonton TV saya. Terus di sini juga ada pengenalan budaya-budaya, bisa menyaksikan film-film terbaik di Indonesia. Bentar ini. Guru juga sangat terbantu dengan adanya tayangan TVRI. Ada PR yang menyenangkan dan ringan, juga menambah wawasan buat anak dan juga orang tua di rumah. Program belajar dari rumah di TVRI untuk PAUD, di situ juga ada untuk PAUD, maksudnya ada juga untuk SD, SMP, dan juga SMA atau SMK. Di sini ada juga nih jadwal. Contoh jadwalnya di sini untuk PAUD, yaitu jam 8 sampai jam 8.30. Untuk SD kelas 1 sampai kelas 3 jam 8.30 sampai jam 9. Di situ juga ada materinya. Yang untuk PAUD itu jalan sesama. Kalau yang SD di sini sahabat pelangi. Terus yang di jam 9 sampai jam 9.30 yaitu SD kelas 4 sampai 6. Di situ materinya dongeng kita, cerita rakyat dan lagu daerah. Terus yang untuk SMP jam 9.30 sampai jam 10. Situ ada Ronggo Warsito dan Javanologi. Ini ada juga nih jadwalnya. Jadwalnya yaitu yang tadi hari Senin tanggal 13. Berarti kalau sampai hari ini baru satu minggu jadwalnya. Ini untuk hari aja juga. Ini hari efektif hari Senin sampai hari Jumat untuk program anak sekolah. Di sini ada, selain itu juga ada tayangan parenting yang nyasar yang orang tua atau guru. Tayangan itu juga bisa dilihat pada pukul 14.30 sampai 15 tiap Senin dan Jumat. Untuk konten kebudayaan juga akan berlangsung dengan jadwal sebagai berikut. Di sini hari Senin pukul 19 sampai 21. Selasa sampai Kamis pukul 21.30 sampai 23.30.
itu juga pukul 5 sampai 15 sampai pukul 15 dan pukul 21.30 sampai 23.30 dan juga Minggu pukul 8 sampai 15. Di sini juga walaupun sudah diliris seluruh jadwal tersebut juga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan penyiaran TVRI dan Kemendikbud. Adapun perubahan jadwal tersebut akan diinformasikan lebih lanjut. Masyarakat juga dapat memantau informasi jadwal tersebut melalui kanal-kanal media sosial Kemendikbud maupun TVRI seperti Twitter, Pustikom, Kemendikbud RI, dan TVRI. Untuk mengakses di sini ada alamat linknya. Ini saya ambil dari kompas.com. Itu ada semua jadwal-jadwalnya. Mangga Bapak Ibu barangkali ingin menonton jadwal-jadwalnya di situ. Ada semua. Sekian dulu dari paparan dari saya mengenai jadwal-jadwal. Ya, ada tambahan sedikit lagi. Ini juga Kemendikbud juga akan mempersiapkan 720 episode penayangan selama 90 hari di TVRI. Kira-kira ini juga ada sampai 3 bulan kalau nggak salah. Angga moderator, saya serahkan ke Bapak moderator. Terima kasih, sangat menarik sekali dan sangat bagus sekali pemaparan dari Ibu Sudira. Berikan aplaus yang meriah Bapak dan Ibu. Yeay. Ya, sekali lagi diingatkan untuk Bapak dan Ibu, bagi yang mau bertanya, silakan melalui huruf chat atau sampaikan secara langsung. Sedikit saya tambahkan apa yang sudah disampaikan oleh bahwa manfaat dari belajar di rumah itu ada beberapa manfaat, diantaranya melatih kepercayaan diri anak, kemudian belajar menjadi lebih efisien bersama dua orang tuanya, dan diharapkan bahwa pelajaran jadi lebih mudah ditangkap. Tadi kanal-kanal yang disampaikan oleh Kira ada sedikit di halaman website tadi ya Bu hadir ya. Bahkan sedikit informasi for your information bahwa Bapak dan Ibu, ini host kita Bapak Ginanjar Apriando ini pas keluar jadwal belajar di TVRI itu beliau meng-sharekan melalui laman Facebook pribadinya, dan ternyata diapresiasi oleh lebih dari 24.000 orang membagikan link atau halaman Facebooknya Pak Ginanjar ini. Nih, mana Pak Ginanjar nih? Nah, keren sekali. Ya, Pak. Viral. Siap-siap nanti diundang di hitam putih Pak ya. 24.000, berapa sekarang Pak yang membagikan jadwal belajar di TVRI-nya? Kemarin, berapa hari ya? Kemarin kalau nggak salah udah 31.000. Wow, 31.000 itu clickbait-nya kira-kira. Wow. Ya. Untungnya free Pak ya? Untungnya free ya. Saya membagikan juga
Mangga Bapak dan Ibu yang mau bertanya, bisa disampaikan. Saya belum. Sekali lagi, mangga Bapak dan Ibu atau yang mau menambahkan, karena manfaat belajar di rumah ini kalau dilihat dari kacamata parenting yang merupakan bidangnya Ibu Mira, karena sama anak-anak sangat bagus sekali. Ada pertanyaan nih dari Ibu Irin. Materinya sangat keren sekali Ibu Rumi. Ibu Mira, pertanyaan Bu, sekarang kan diwajibkan menonton TVRI. Bagaimana cara mengatasi anak yang tidak tertarik dengan cara belajar di TVRI ya Bu? Karena kebetulan anak saya kelas 1 sekolah dasar. Oh, ini ya Bu, ada nggak cara-caranya? Ya. Baiklah, dari Ibu Ibu Ririn Bu. Oh iya Bu Rin. Itu banyak sekali kendala ya Bu ya. Untuk anak susah sekali memang untuk menonton TV. Tetapi kalau tugasnya atau katakanlah itu perintahnya dari Bu Guru, saya rasa anak-anak nurut. Terus ini juga orang tua harus membiasakan anak-anak untuk menonton jadwal di TVRI. Itu juga harus pembiasaan setiap hari, tidak langsung anak itu nurut pada saat itu. Kalau memang itu perintahnya dari Bu Guru, pasti anak-anak nurut. Biasanya anak-anak sedang nonton, terus dipoto, baru dikirim ke guru, itu tugasnya, biasanya begitu. Barangkali ada yang lain bisa menambahkan. Mangga, itu jawaban saya, Kak. Berarti Bu, perlu peran orang tua dan guru Bu ya, tetap ya. Iya, itu harus. Jadi tidak serta-merta kita langsung, hei kamu masuk TVRI. Iya. Enggak ya Bu ya? Iya, tidak bisa kalau orang tua yang nyuruh, tidak bisa. Ya, Harus sebagai bekerja sama dengan guru. ya sebagai bentuk kontrol dari kita selaku guru juga tadi Bu ya, anak nonton TVRI difoto kirim ke grup WA-nya. Ya, begitu kira-kira. Nah, seperti itu Ibu, barangkali ada yang mau menambahkan atau ada yang ditanyakan lagi. Nah, ini ada lagi Bu Su. Ada lagi. Ini dari SMK Cedekia atau Ibu Diah ya ini ya. Pertama-tama Ibu Sumira selamat akhirnya bisa tampil. Banyak sekali para instruktur dan penanggung jawab wilayah ini Bu yang sangat menantikan tampilnya Ibu Sumira. Yang saya mau tanyakan, bagaimana memotivasi agar anak mau belajar lewat TV? Karena kebetulan Bu, anak saya masih TK. Dia selalu bilang, enak belajar di sekolah Bu. Karena materi di TVRI kan jalan sesama. Nah, dia bilang, kalau materi jalan sesama itu membuat dede bayi. Gimana tuh Bu ngatasi anak-anak yang cerdas seperti ini Bu? Ya, kebetulan ada juga ini siswa saya itu bilang juga sama saya, bahkan Japri mamanya,
Bu katanya anak-anak pengen sekolah aja katanya. Kangen sama bu guru juga teman-teman. Sampai sedih bu katanya gitu. Ya saya bilang mau beri pengertian kepada anak karena pada saat ini kondisi tidak memungkinkan. Pertama juga saya dari awal eh, pas kemarin ada dari pemerintah untuk belajar di rumah, saya memakai WA Group. Itu pertamanya juga anak-anak susah kata orang tua. Bu nggak mau katanya bu, dikasih tugas ini nggak mau, dikasih tugas ini nggak mau. Akhirnya dengan kesabaran orang tua dan dilakukan setiap hari sedikit demi sedikit, akhirnya anak itu mau. Bahkan banyak juga orang tua yang japri. Pas biasanya saya itu kasih tugas di jam 7 sampai jam 8 belum ada tugas. Ini mama-mamanya bertanya, Bu kok tugasnya belum di-share? Katanya begitu. Itu setelah lama-lama sekarang udah berapa hari itu? Dari sebulan ya. Makanya sama juga dengan di TVRI, anak-anak juga disuruh nonton. Kan itu cuman berapa jam. Itu juga harus gurunya sama, mengontrol juga. Mana coba lihat fotonya ketika nonton. Terus boleh juga video call sama bu gurunya untuk menceritakan apa saja yang ditonton tadi TVRI. Kemudian materi apa saja yang ada di TVRI, begitu. Bu gurunya kan nanya dengan video call, maksudnya ke anak tersebut. Seperti itu, Bu. Semoga bisa diterima. Barangkali ada yang menambahkan lagi, boleh? Menambahkan. Nah, ya sedikit tambahan. Ya Bu Sumi ya, izin menambahkan sedikit. Iya, Jadi, ya, Bapak. Jadi Bapak dan Ibu semua, ada beberapa cara atau tips supaya anak itu belajar sama-sama. Di antaranya yang pertama itu lakukan kegiatan bersama. Lakukan kegiatan bersama. Jadi kita dan orang tua kita selaku orang tua kan selama ini dalam waktu kadang membuat hubungan kita dengan anak itu semakin menjauh, bukan semakin menjauh, sedikit menjauh, disadari atau tidak, diakui atau tidak, tapi ada hubungan yang sedikit menjauh, terutama bagi bapak dan ibunya bekerja di luar. Dengan adanya momen itu belajar di luar, jadi kesempatan bagi orang tua dan ibu lebih mendekatkan hubungan kita. Kemudian yang kedua, bentuk kegiatan bersamanya apa saja Pak? Mungkin bentuk kegiatan bersamanya banyak sekali ya Bapak Ibu ya, yang bisa dilakukan di rumah dengan anak-anak. Bisa masak bersama, bisa bebersih rumah bersama, bisa mencabuti rumpun bersama, membuat kue bersama ya Pak Ginanjar. Itu merupakan hubungan kegiatan-kegiatan yang dapat mendekatkan hubungan antara orang tua dan. Kemudian yang kedua, kita selaku orang tua juga mau tidak mau harus siap menjadi guru di rumah Bapak Ibu. Karena kalau dikaji dan dikaitkan dengan agama, ilmu agama itu menyatakan bahwa ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa madrasah pertama seorang anak itu adalah di rumah. Madrasah pertamanya kan ibunya. Jadi di sini peran ibu-ibu kembalikan kepada kita sebagai madrasah bagi keluarganya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada juga sedikit tambahan dari saya, yang ketiga, kita sebagai orang tua juga mau tidak mau harus memperluas pengetahuan kita. Karena pasti anak-anak itu kan, apalagi tadi yang disampaikan oleh Ibu Sumira bahwa
Selama masa belajar di rumah ini, anak-anak itu selalu melibatkan kita sebagai orang tua dalam mendampingi anak atau putra kita belajar. Dan pasti kita akan kesulitan ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak. Contoh yang kemarin ada beberapa teman-teman saya yang menjapri dan menanyakan bahwa Pak Heri, saya mau bertanya katanya, apa bahan bakarnya pesawat ulang-alik itu apa ya? Anak saya menanyakan seperti itu. Jawaban saya sebagai guru yang kekinian dan milenial gampang sekali Bapak Ibu. Jangan kalah dengan HP. Masa HP smart daripada yang nggak smart? Saya seperti itu jawab. Buka Google dan cari jawabannya. Seperti itu Bapak Ibu. Sedikit tambahan dari saya. Barangkali ada yang mau menambahkan, silakan. Halo. Ini kalau nggak ada yang mau menambahkan lagi, ada ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya Bu Sumira. Tes. Iya Pak, iya Pak. Iya Pak. Ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nur Kamila. Hebat Bu Sum. Saya izin bertanya, apakah menurut Ibu kegiatan pembelajaran yang ditayangkan sudah dianggap cukup atau kita sebagai gurunya tetap menambahkan tugas? Atau apakah tugas yang disampaikan di DPRD perlu dinilai oleh atau tidak? Ya, baik Pak. Ini untuk penilaian perlu juga kalau memang itu atas tugas dari Bu Guru. Pasti Bu Guru harus menilai. Dan untuk apakah cukup atau tidak untuk tugas atau menambahkan tugas tergantung dari tugas itu sendiri. Apakah tugasnya itu berat atau tidak. Karena pada saat ini untuk memberikan tugas-tugas kepada anak jangan terlalu berat atau terlalu banyak. Sehingga anak atau orang tua kesusahan dan bingung. Sebaiknya bisa dibicarakan dengan orang tua di rumah. Apakah tugas-tugas itu berat atau memang memberatkan? Sekiranya orang tua merasa tidak keberatan, monggo ditambah. Karena saya yakin orang tua juga ada yang protes atau ngomong, Bun, tugasnya jangan terlalu banyak. Pasti ada itu, seperti itu. Itu juga pernah saya alamin. Kalau misalkan Bu, banyak juga yang ngomong ke saya, tapi itu juga memang tidak saya semuanya ambil dari saran-saran orang tua. Katanya harus begini Bu, harus begini. Akhirnya saya ambil tengahnya, gimana orang tua dan anak nyaman belajar di rumah. Untuk tambah-tambahan tugas, sebaiknya alat-alat atau bahan pembelajaran yang ada di rumah. Itu banyak sekali. Seperti kemarin saya ini untuk anak, seperti di video bagaimana cara mencuci tangan, terus banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Seperti anak-anak juga yang untuk PAUD menghitung daun, juga menghitung bebatuan, terus menyebutkan berbagai macam, misalkan sayur sop gitu,
Di situ sebutkan bahan-bahannya apa saja di dalam sayur sop itu. Terus juga anak-anak disuruh untuk membantu orang tua seperti nyapu, juga ada juga orang tuanya ngirim video ke saya waktu itu. Akhirnya anak-anak juga nurut itu. Banyak sekali pembelajaran yang diambil dari lingkungan rumah. Demikian, semoga jawaban saya tidak memuaskan. Ya, terima Mangga kasih. yang barangkali ada tambahan lagi dari dari Pak Heri. Ya, terima kasih Bu Monggo. Su. Intinya sama Bapak dan Ibu. Apakah tugas yang pembelajaran yang ditayangkan itu tugas atau sebagai guru penambahan tugas tadi sudah disebutkan bahwa tergantung dari materinya. Itu kita tidak bisa menambah tugas. Kalau misalkan ada muatan yang kurang, kita bisa menambahkan tugas. Nah, terus apakah tugas yang disampaikan di TVRI perlu selesai atau tidak? Tadi ini kan perlu Bapak dan Ibu. Nah, kalau saya yang di sekolah dasar Bapak dan Ibu, ini materinya kan harus sesuai dengan KD yang dia sedang berjalan. Sedangkan yang saya kasih DPR itu ada beberapa Iya, KD yang tidak pas. Nah, disitulah perlunya kita menambahkan tugas ya Bu Sumya. Tugas sesuai iya, dengan KD yang kita jalan. iya. Tetapi Pak, untuk kondisi saat ini, khususnya saya tidak ini apa sesuai dengan apa namanya tema-tema yang sedang berlangsung. Saya Iya, lakukan tema-tema insidental. Seperti kemarin itu kan corona. ya maka cuci Jadi tangan tadi Bu saya Sumya. mengenai corona. Jadi untuk tema tidak harus sesuai. Nah, ini Ibu Sum ada pertanyaan lagi. Wah, bahasanya sangat menarik soalnya Bu Sum. Ini ada pertanyaan lagi dari Bunda Ufik nih. Salam hormat saya untuk Ibu Sumira. Kalau materi matematik kelas 5 kemarin itu yang ditayangkan di TVRI tentang volume bak mandi ya, tapi kurang detail. Bagaimana cara memahami materi bagi anak-anak yang merasa kurang paham seperti itu, Bu? Untuk ini yang SD saya tidak tahu. Ya, sedikit tambahannya Bu ya. Cara memahami Iya, materi bagi anak yang merasa kurang paham karena materi yang di TV. Sebenarnya kalau untuk kelas 5 itu materi tentang bukan kelas 5 saja ya, kelas 4, 5 dan 6 tentang volume itu memang sudah ada materinya, tapi biasanya ada di kelas 6 dan kelas 5 semester akhir kayak sekarang. Nah, itu kan setidaknya Bapak dan Ibu anak-anak sebelumnya sudah ada intekstifnya, sudah ada materi dasar terlebih dahulu. Materi dasarnya kan tentang mencari volume itu biasanya kalau saya rasa kalau tinggal bagaimana cara memahami materinya bagi anak-anak yang merasa kurang paham, ya bisa kita terapkan lebih lanjut melalui karena beberapa hari kemarin banyak sekali berseliweran teman-teman saya di Keramat itu yang ujuk-ujuk membuat video tutorial cara mencari volume misalnya atau cara cari luas lingkaran karena mungkin jauh ini materi yang dianggap agak mudah oleh anak-anak dan orang tua itu yang berkaitan dengan di daerah itu publik. Jadi kitanya membuat video atau kitanya juga menerangkan lagi itu. Ya. Ada yang mau menambahkan barangkali? Ada yang mau menambahkan?
Oh, ini dari Ibu Ida Rahmat ya. Ada tambahan jawaban Ibu. Kita bisa juga pakai aplikasi Webex antara guru dan orang tua. Nah, jadi hasil pelatihan kita ini bisa langsung didiseminasikan kepada orang tua ya Pak, Bapak dan Ibu. Nah, bagus sekali tambahan jawabannya. Gunakan teknologi sebagai media pembelajaran. Terima kasih untuk Ibu Ida Rahmat sudah menambahkan jawabannya. Nah, ini presensi Bapak dan Ibu jangan lupa diisi, sudah ada di room chat. Enggak ada yang mau bertanya lagi atau menambahkan atau disebutkan? Halo, Bapak dan Ibu. Tes, tes. Bu Zoom, monitor. Ya, iya Pak. Iya Pak. Ada yang mau menambahkan atau ditanyakan lagi Bapak dan Ibu? Sebelum HP saya ketemu. Mending. Halo, kalau mau ada yang disampaikan silakan Bapak dan Ibu. Ya, mangga barangkali yang lainnya ada yang ingin disampaikan atau untuk menambahkan. Jangan lupa presensinya Bapak Ibu diisi. Sudah ada di room chat. Barangkali lagi pada ngisi Pak. Lagi serius ngisi presensi. Ini saya ucapkan juga pada teman-teman yang sudah membantu saya sehingga saya bisa tampil di sini walaupun kurang maksimal, suaranya juga tidak bagus. Semoga materinya bisa diterima sama Bapak Ibu semua. Grupnya ramai sekali nih. Ya, Bapak dan Ibu. Sebelum disampaikan kalau dirasa cukup, saya sampaikan kesimpulannya ya Bapak Ibu karena sudah 14. Ya. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Ini penyampaian dari Bu Citra sangat bagus sekali, sangat kekinian sekali materinya seperti apa yang kita alami dan kita jalani pada akhir ini. Terima kasih Bu Citra. Bahwa tadi disampaikan oleh Bu Sumira bahwa dalam melakukan atau kegiatan pembelajaran itu harus dengan pengawasan dari orang tua dan guru. Karena orang tua dan guru ini juga harus bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah digariskan bersama. Nah,
Manfaat anak belajar di rumah itu ya tadi disampaikan di awal bahwa satu melatih kepercayaan diri anak, kedua kita belajar menjadi lebih dan pelajaran lebih tangkap. Dalam materi kali ini ibu juga lebih mengingatkan pada penggunaan kanal TVRI, ruang belajar bersama di TVRI. Kemudian sedikit tambahan dari saya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai orang tua dalam ini supaya anak tetap betah dan mau belajar di rumah. Di antaranya yang pertama lakukan kegiatan bersama. Yang kedua orang tua harus siap di rumah. Yang ketiga perluas pengetahuan parenting dan pengetahuan hukum kita sebagai orang tua. Kira-kira itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan selaku moderator. Saya selaku moderator memohon maaf apabila selama perjalanan masa diskusi ini sedang berjalan ada hal-hal atau kata-kata yang pernah di hati kepada semua. Maaf dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan. Apabila itu hidayah, enggak Pak Bos kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada presenter dan moderator yang telah memandu sesi 2 ini tentang manfaat belajar dari rumah. Mungkin di saat anjuran dari pemerintah tentang physical distancing ya, Bapak Ibu, menghadapi pencegahan COVID-19, belajar dari rumah merupakan alternatif terbaik, alternatif terakhir, karena memang tidak boleh berkerumun. Dan seperti tadi saya baca di kolom chat, mungkin bisa memanfaatkan teknologi dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan siswa. Kemampuan siswa SD mungkin akan berbeda pemanfaatan teknologinya dengan siswa SMK atau siswa yang jenjang di atasnya. Nah, itu dibutuhkan juga peran orang tua dan guru agar agenda belajar dari rumah ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu yang bisa disampaikan di sesi keempat ini. Dan sebagai akhir, saya memohon maaf sebagai host dan mewakili rekan-rekan yang lain, Bapak moderator ataupun presenter, barangkali dalam penyampaiannya banyak kekurangan. Dan sebagai penutup, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bapak dan Ibu isi presensinya. Bu Sumira, selamat. Terima kasih Pak atas dukungan Bapak. Besok kita konser Alhamdulillah lagi. saya juga. Besok konser lagi siap nih Bu. Alhamdulillah semoga siap. Iya pasti siap Pak. Keren materinya keren Bu Sum. Serius. Nanti kita Siap. lagi Berkat dukungan Pak Heri. Pak Heri memang moderator paling hebat, Bu. Iya. Ya, dia yang memberi semangat kepada saya. Akhirnya bisa tampil walaupun tidak maksimal. Wah, maksimal Bu, serius, maksimal. Itu materinya, materi yang Ibu bawakan itu bagus sekali karena pas dengan momentumnya tuh pas Bu. Karena besok tinggal materinya tentang apa gitu Bu. Saya dan Pak Ginanjar siap memoderatori. Alhamdulillah. Biar Pak Ginanjar nanti Siap. jadi Sukses, hostnya. Pak Heri.
Iya, jadi hostnya Pak Ginanjar ini bisa 7 kali 9 kali dia, Bu. Kuat berarti ya Pak ya. Iya. Nanti tahun depan untuk Bunda Upik, Pak Dani Yipyana, Ibu Santi masuk grup VCT. Jadi Ibu Sum nanti malam tuh sambil lihat-lihat YouTube atau lihat-lihat media sosial, cari-cari materi yang up to date lagi, Bu. Itu juga Pak dadakan. Wah, kalau dadakan nggak mungkin sebagus itu, Bu, nggak detail. Tadi baru ngetik jadi belum selesai. PowerPoint-nya belum selesai semua. Jangan lupa Pak Dani, Bu Upik ngisi daftar hadirnya ya. Tadi kan udah ada di... Diisi Pak Dani. Dan Ibu, Bapak dan Ibu yang lain, Pak Agus Kurniawan, Ibu Irin, OC 0853 siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Ibu Sumira sudah berhasil. Terima kasih Bunda. Udah perdana tapi langsung presenter. Perdana. Tapi keren banget. Keren hebat. Nanti lanjut lagi ya Bun. Harus Bu, Insya Allah. harus dilanjut pokoknya mah. Nanti udah Pak Heri sama Pak Ginanjar siap membantu. Nanti masih ada Bapak Ibu yang lain juga siap membantu. Siap jadi tim sukses. Alhamdulillah. Suksesnya udah ada. Tim kompor berarti ini Pak Heri nanti dikomporin lagi grup besar ya Pak Heri. Siap Bu, siap. Ini membuktikan bahwa Iya, alhamdulillah. membuktikan bahwa the power of kepepet itu nyata Bu dan bagus hasilnya. Iya, pokoknya harus genjot terus. Ibu Sum besok dua besok tuh pagi sampai sesi sore sambil tiket di sekolah kan enak. Besok mah Minggu Pak. Oh, kirain hari ini Minggu malah. Bapak inilah malah. Biasa Bu, kena Libur, ubi ungu itu hari kalau Senin. begitu tuh. Kerajinan itu Pak. Ya terlalu rajin itu. Ya mungkin mungkin cukup ya Bu untuk Ya. kali ini. Nanti tinggal kasih tahu lagi harinya mau sesi keberapa lagi siap membantu. Mungkin kalau hari Minggu besok tidak ada dulu kegiatan karena mau Siap, Bu. piknik katanya. Ya, Piknik online. hari keluarga Bu, hari Ya. keluarga. Ya biar buat semua Ya. peserta sama ini juga buat hari keluarga lah gitu. Jadi Ya. hari Minggu off dulu gitu. Jadi cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.